Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih anak-anakku, selamat berjumpa kembali untuk kelas 9. Ini kelas 9 MTS Nahdlatul Muslimin. Kita saat ini adalah pemadatan materi untuk menghadapi ulangan atau ujian madrasah nanti, UM, ujian madrasah. Maka dari itu kesempatan kali ini anak-anak saya mintalah agak bersungguh-sungguh agar nanti dalam UM, ujian madrasah, karena itu nanti ujian yang terakhir, anak-anak bisa mengerjakan soal dengan baik. Terima kasih. Mari kita, kalau ada yang masih punya LKS kelas 7, kelas 8, kelas 9 silakan dikeluarkan dan disimak untuk lebih memahami materi, pemadatan materi yang akan saya sampaikan. Akan ringkas saja, ini nanti tidak terlalu begitu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan nanti untuk soal-soal yang awal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8, itu berfokus kepada pembahasan tentang panjang pendek atau istilahnya hukum mat lah. Hukum mat yang di situ nanti berfokus pada mat asli, mat silah, mat badal, mat tamkin, mat farak, dan mat lazim. Lazim musaqqal harfi, lazim musaqqal kilmi, lazim ini mukhaffaf harfi, mukhaffaf kilmi. Yang semuanya mohon difahami adalah tentang mat. Mat itu adalah bacaan panjang atau pendek yang menentukan panjang, pendek. Sebagaimana mat asli itu kan panjangnya 1 alif, seperti itu. Bisa difahami bahwasanya yang intinya nanti sampean harus membuka atau mempelajari tentang panjang pendek bacaan, tentang pertanyaan-pertanyaan hukum mat. Sama nanti kemudian mengidentifikasi hukum mat silah. Jadi nanti mencari contoh, nanti ada kalimat. Kalau yang tadi adalah pertanyaan tentang pengertian-pengertian. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi hukum bacaan mat, baik itu mat silah, mat asli, mat badal, mat tamkin, mat farak. Itu. So nanti pertanyaan sekitar halaman 8, 9, soal 8, 9, 10. Artinya nanti anak-anak akan disuguhi beberapa ayat, ayat yang di situ untuk diidentifikasi, dicari, terus ditengeri, biasanya dikasih tanda apa bacaan apakah ini, itu namanya nanti kamu akan mengetahui itu bacaan mat apa. Maka dari itu kamu harus paham kalimat, mengurai kalimat Al-Quran tentang bacaan-bacaan. Qala, itu kalau jika di garis bawah adalah qa bacaan mat asli, gitu. Waqala al-insan, itu insanu malaha. Jadi insanu malaha itu bacaan apa mat asli itu. Qala al-insan, itu bacaan yang tadinya mat asli nek diwaca waqaf dadi apa kan. Itu harus tahu, paham, untuk bisa memahami dan mengidentifikasi dari bacaan mat. Kemudian juga mengidentifikasi, silakan dipelajari dan dibuka nanti, mengidentifikasi hukum bacaan lam dan ro. Karena hukum lam dan ro ini
ada dua hukum. Ro ada ro tarkik. Tarkik itu tipis. Itu apa saja? Ya, bacaan ro tarkik itu apa saja? Ro tafkhim itu apa saja? Ya toh? Ya, saya singgung sedikit. Ro tarkik silakan nanti difahami. Nah, pertanyaan masalah hukum bacaan ro. Ro tarkik itu adalah ro yang sukun, yang sebelum ro ada harokat kasrah, atau ro diharokati hasrah atau kasrotain. Kasrah atau kasrah tanwin itu tipis. Atau sebelum ro sukun itu berharokat kasrah. Itu qadir. Gitu. Qadir itu tipis. Rijal itu tipis karena ro kasrah. Itu ro. Kemudian ro tafkhim akan diidentifikasi dengan cara memahami bacaan hukum ro tafkhim itu apa saja, yaitu ro fathah, ro fathatain, ro sukun setelah fathah, ya, ro sukun setelah fathah, ro dumah, ro budumatain. Ro berharokat sebelum ro sukun berharokat kasrah, tapi sebelum ro sukun berharokat bertemu yang sebelumnya adalah berharokat sukun, tapi sebelumnya berharokat fathah atau duma. Itu pokoknya dipahami ro tentang ro, mengidentifikasi. Kemudian selanjutnya silakan nanti juga dipelajari Quran surat Al-Qari'ah, surat Az-Zalzalah tentang fenomena alam. Biasanya ini nanti Az-Zalzalah hubungannya dengan hari kiamat, Al-Qari'ah juga dengan kejadian-kejadian fenomena alam. Contohnya adalah hari kiamat. Kedua surat ini harus dipahami baik dari segi arti, ya, dari segi arti. Jadi nanti dengan penggalan salah satu ayat dari Quran Az-Zalzalah atau Al-Qari'ah serta didik dapat mengurutkan ayat tersebut. Ya, nanti penggalan contohnya wa qalal insanu titik-titik apa terus malaha apa malakum apa ma hadza, kan seperti itu. Nah, carane ya kudune hafal. Nek ora hafal ya pokoknya disiapkanlah surat Az-Zalzalah. Dan surat Al-Qari'ah yauma yakunun nas titik-titik kal ihnil manfus kal farasil mabsus kal apa seperti itu. Nanti ini hanya disajikan penggalan salah satu ayat dari Quran surat Az-Zalzalah dan Al-Qari'ah beserta didik dapat mengurutkan ayat tersebut. Kemudian pelajari juga nanti terjemah ayat Al-Qari'ah dan surat Az-Zalzalah, yaitu terjemah dari salah satu ayat Al-Qari'ah beserta didik dapat menunjukkan lafaz yang tepat untuk terjemahan tersebut. Artinya apa? Juga nanti mengenai kandungan dari surat Az-Zalzalah atau Al-Qari'ah. Peserta didik dapat melengkapi ayat sesuai dengan deskripsi tersebut. Kemudian lagi nanti akan disajikan deskripsi mengenai kandungan dari Quran surat Az-Zalzalah dan Al-Qari'ah. Peserta didik dapat menunjukkan fenomena alam yang sesuai dengan deskripsi tersebut. Jadi nanti ada uraian, terus itu nanti sesuai dengan surat apa, di mana, ayat berapa. Terjemahan di salah satu ayat dari Al-Qari'ah beserta didik dapat menunjukkan lafaz yang tepat untuk terjemahan tersebut. Jadi nanti ada terjemahan ya apa Arabe. Bagikan kal inil manfus terjadi hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Adalah hari bergonjang-ganjing. Kemudian
silakan nanti juga dibuka isi kandungan Quran surat Al-Qari'ah dan Jazalah tentang fenomena alam. Disajikan salah satu ayat serta dapat melengkapi ayat tersebut, bisa melengkapi. Salah satu ayat juga anak dapat melengkapi sama Al-Qari'ah tadi Al-Jazalah samalah. Terjemah dari salah satu ayat dari Quran Al-Qari'ah serta didik dapat menunjukkan lafaz yang tepat untuk terjemahan tersebut. Terjemahannya akeh. Akhrajatil ardu, contohnya apa artine sing tepat? Al-Qari'ah apa? Mal Qari'ah itu apa? Jadi harus paham lah. Kemudian anak didik dapat menunjukkan lafaz yang tepat untuk terjemahan tersebut. Sama. Waduh, ini menunjukkan ayat yang sesuai dengan deskripsi, keterangan, pemaparan. Nah, diterangkan tentang hari kiamat, fenomena alam seperti ini, itu sesuai dengan surat apa. Dapat menunjukkan kejadian alam yang masuk ke dalam kiamat kubro. Kiamat ada dua, kiamat sugro, kiamat kubro. Oke, disajikan tahap-tahapan yang dialami manusia setelah kiamat terjadi. Serta dapat menunjukkan tahapan yang benar. Tahapannya. Kemudian disajikan ayat Al-Qari'ah, penerapan dari isi kandungan ayat Al-Qari'ah. Ini nanti ditambah surat Al-Asr, ya. Surat Al-Asr. Silakan dipahami juga surat Al-Asr wal 'asri ini tentang masa dan tentang waktu. Tentang waktu. Kemudian hafalan hadis, ya, dalam kehidupan. Hafalan hadis nanti harus dipahami hadis tentang memahami keterangan isi kandungan hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Terus riwayat Ahmad, riwayat Al-Bazzar. Itu semuanya harus dipelajari karena nanti hadis tentang riwayat Tirmidzi beserta didapat menunjukkan lafaz yang tepat untuk melengkapi hadis tersebut. Harus tahu hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bazzar atau Imam Tirmidzi. Nek bolak-balik ra iso. Ibnu Majah beserta didapat menunjukkan perawi dari hadis tersebut. Ini maka harus terus juga harus menerjemahkan, ya. Disajikan oleh hadis mengurung dan mengebiri binatang, itu cirinya tentang dari hadis riwayat Al-Bazzar. Peserta didik dapat menerjemahkan dan menjelaskan isi kandungan hadis tersebut. Antara hadis Tirmidzi, Imam Ahmad dan Al-Bazzar, anak-anak harus tahu bedanya, harus tahu lafadznya. Itu diriwayatkan siapa? Yang tadi hafalan hadis, yang ini terjemahan. Terjemahan ini nanti melingkupi terhadap menjelaskan, menerjemahkan, menunjuk lafaz yang tepat untuk terjemahan, pokoknya seperti itu. Kemudian isi kandungan hadis tersebut Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Al-Bazzar, ya, tentunya disebutkan tentang tanah yang mati, dapat menunjukkan pengertian dari tanah yang mati. Man ahya ardon mayitan, man hafara, sing bumi-bumi yang mati. Kemudian misalnya dapat menunjukkan maksud hadis di atas, karping, ropo, harus dipelajari. Dapat menunjukkan pengertian dari mengebiri binatang. Di sini ada keterangan. Menunjukkan 3 dampak negatif dari praktek pengebiri binatang. Nah, dibuka saja. Buku ini nanti dampak negatifnya apa ngebiri binatang. Saiki wis malah ra iso lapo-lapo. Saiki binatang kan juga makhluk Allah yang membutuhkan tercukupi kebutuhannya.
Saudara, dia dapat menunjukkan cara melestarikan lingkungan alam. Lingkungan alam. Kemudian ada selipan sedikit, yaitu dapat menjelaskan pengertian mat farq. Disajikan mengenai kandungan Quran surat Az-Zalzalah dan sampai wal asr tentang fenomena alam kehidupan, alam di muka bumi ini, atau yang intinya adalah nanti untuk kelas 9 ini fenomena alam tentang hari kiamat yang diterangkan dalam Quran surat Al-Qari'ah, Az-Zalzalah dan Al-Asr, karena demi waktu asar. Yes. Seperti itu sebenarnya ringkas saja, anak-anak tinggal menguasai, yaitu hukum mat, hukum mat, bacaan mat asli dan mat far'i. Mat far'i itu mat cabang. Termasuk mat cabang itu ada mat badal, mat tamkin, mat silah, qasirah, mat lazim, mat lazim, mat jaiz, mat wajib, dan berbagai-bagai mat itu harus difahami. Kemudian harus memahami surat Al-Qari'ah, Az-Zalzalah, Al-Asr. Intinya juga harus memegang anak-anak nanti hadis tentang hadis, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Al-Bazzar. Itu harus dikuasai baik dari lafaz, terjemahan, dan pengertian, maksud dan kandungan. Kalau itu Anda semuanya menguasai itu, insya Allah nanti dalam mengikuti ujian madrasah, semoga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemadatan materi untuk Quran hadis kali ini. Semoga anak walaupun sedikit bisa, itulah sekitar nanti yang akan keluar pada ujian madrasah. Selamat menempuh ujian madrasah, semoga sukses dan tercapai apa yang dicita-citakan oleh anak-anakku semuanya. Walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.